Saudaraku, akhir-akhir ini kita banyak disajikan ya sumber informasi terkait dengan film di hmm, Netflix ya terkait dengan High School Mirna Jessica Wongso. Begini saudaraku, kenapa film ini begitu mendominasi ruang publik di dunia medsos? Karena masing-masing ada percakapan yang saling kontraproduktif ya. Pengacara mengatakan bahwa Jessica Wongso bukanlah pelakunya, sehingga memberikan pernyataan-pernyataan di media sosial bahwa Jessica Wongso bukanlah pelakunya. Lalu siapa pelakunya? Begini saudaraku, kejadian ini logis, terlihat sangat jelas ketika seseorang janjian dan hadir beberapa jam sebelum yang lain hadir, kemudian mempersiapkan segalanya sampai kopi pun dipersiapkan dan dibayari. Ini sesuatu yang perlu dipertanyakan. Masalahnya adalah matinya Mirna di kasus ini adalah karena dugaan adanya racun sianida. Tetapi tidak memperlihatkan Jessica menaruh racun secara jelas gitu objeknya. Ya kalau secara jelas itu tidak akan terjadi. Jadi untuk menaruh racun di sebuah gelas tidak mungkin harus terlihat. Jadi harus dengan cara yang semu, gitulah bahasanya. Tetapi begini, polisi setelah mengungkap kasus ini dengan menggunakan scientific investigation, artinya segala macam cara dengan keilmuan sudah dihadirkan dalam persidangan. Dalam persidangan adalah tugas para jaksa, tugas para pengacara atau advokat untuk meyakinkan hakim. Sudah, hukum di Indonesia demikian. Nah, fakta persidangan ada pengacara, ada jaksa penuntut umum yang berlomba-lomba menyajikan kemampuannya, alat bukti dan sebagainya untuk meyakinkan hakim. Ingat, untuk meyakinkan hakim. Hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Maka hakim harus bertindak adil. Bertindak adil berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan hakim. Apakah hakim punya kepentingan terhadap tersangka terdakwa, terhadap pengacara, terhadap penuntut umum? Tidak. Hakim tidak memiliki kepentingan apapun di sini. Hakim akan mengambil keputusan berdasarkan keyakinan hatinya bahwa ada orang mati, bahwa sebelum mati ini sehat, bugar, lantas bertemu dengan seseorang, minum minuman yang seseorang ini pesankan, tidak lama setelah itu mati. Maka yakinlah bahwa orang yang memesan minum inilah pelakunya. Jangan kemana-mana. Jangan berasumsi. Sudah. Yang memesan minum inilah yang dengan sengaja sehingga mati si Mirna tadi. Logikanya, pernahkah ada orang belum datang beberapa jam yang
kemudian baru datang. Tapi minumannya sudah disiapkan, bahkan dengan berbagai cara memposisikan orang yang jadi target ini akan duduk di mana. Sehingga inilah yang dinamakan dengan modus, bahwa dengan sengaja meracuni sehingga menyebabkan matinya orang lain. Jangan bawa kemana-mana alam sadar kita. Aku dan kau, tidak ada orang lain yang menyentuh apapun di sini. Kemudian ini saya minum dan saya menyebabkan mati atau keracunan, maka di depan kita inilah pelakunya, bukan orang lain. Demikian sahabatku.